Kita kembali ke Kapolres Magelang AKBP Muhammad Sazarot Zakun. Pak Sazarot, apakah sudah dilakukan tes psikologi terhadap tersangka ini, Pak? Untuk tes psikologi sendiri sampai dengan saat ini belum kami laksanakan, Mas. Nanti karena kita masih fokus ke penyidikan dan proses pembuktian terkait kejadian yang kemarin. Demikian, Mas Andromeda. Pak, ada fakta baru apa Pak hari ini yang bisa disampaikan, Pak? Apakah betul racun yang dipergunakan adalah salah satu jenis racun, misalkan sianida atau mungkin arsen, Pak? Iya, fakta baru yang kami dapatkan dari hasil penyelidikan dan olah TKP kemarin, bahwasanya yang bersangkutan telah memiliki niat untuk melancarkan perbuatannya dari sejak hari Selasa 15 November 2022 yang lalu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17, yang bersangkutan belanja secara online zat kimia berupa arsenik. Sedangkan pada hari Rabu, zat kimia tersebut dicampurkan ke dalam minuman es dawet yang diberikan kepada 4 orang. Dalam hal ini kedua orang tuanya, kakak kandung, dan juga Pak D-nya. Namun karena dosisnya terlalu tinggi dan tidak berefek, hanya mual-mual dan muntah-muntah. Sehingga yang bersangkutan browsing kembali di internet untuk belanja dan mempelajari bagaimana caranya melakukan perbuatan kejinya tersebut. Sehingga pada hari Jumat yang bersangkutan beli online kembali zat kimia berupa cyanida. Inilah pada hari Senin kemarin yang bersangkutan mencampurkan ke dalam minuman yang setiap harinya disajikan oleh ibu kandungnya dengan zat kimia cyanida. Demikian, Pak. Baik, kami masih tidak menyangka, Pak, karena ini merupakan satu keluarga, tapi anak ini begitu tega. Apakah memang ada latar belakang yang lain dengan gerak-gerik yang sangat tenang kalau terlihat di layar itu saya? Iya, memang pada saat kami datang ke TKP, melaksanakan interogasi dan wawancara kepada yang bersangkutan, memang tenang sekali, tidak ada tanda-tanda seperti kehilangan keluarga dekat, ya, terlebih orang tuanya dan kakak kandungnya sendiri. Di sini pun juga muncul kecurigaan ketika saya sendiri menanyakan kepada yang bersangkutan untuk para korban ini akan dilakukan otopsi. Di sini yang bersangkutan menolak secara tegas untuk dilakukan otopsi. Padahal kerabat keluarga korban menginginkan untuk seluruh korban yang meninggal dunia dilakukan otopsi. Di sini kecurigaan kami bahwasanya yang bersangkutan terduga pelaku pembunuhan. Pak, ini cukup menarik, keluarga korban ingin diotopsi sementara anak kandung korban sendiri tidak mau diotopsi. Apakah ada keterangan dari keluarga korban bagaimana sebetulnya keseharian dan sikap perilaku tersangka terhadap kedua orang tuanya? Ya, kemarin sempat kami tanyakan hal ini kepada salah satu kerabat keluarga korban. Dalam kesehariannya yang bersangkutan baik-baik saja, terlebih di sekeliling tempat tinggal yang bersangkutan, bahwasanya keluarga yang bersangkutan itu orang terpandang, mengingat orang tuanya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan di KPPN, ya, yang mana 2 bulan yang lalu baru pensiun. Demikian, Mbak Isa. Baik, kalau dari investigasi kepolisian sejauh ini dengan aksi yang begitu brutal, meskipun mungkin bisa dikatakan dengan racun inisiatif membeli sendiri di online, apa ini Pak sebenarnya, Pak, di balik ini semua? Ya, ini masih kami dalami apakah ada motif lain selain sakit hati, karena bagi kami pun semua informasi selalu kami kumpulkan, selalu kami analisa, kita sesuaikan dengan data maupun fakta, termasuk juga keterangan para saksi dan tersangka. Demikian, Mas Andromeda. Ya, Pak, keseharian korban ini seperti apa? Apakah betul korban ini memiliki pekerjaan, ibarat katanya menjadi seorang sandwich generation harus menanggung beban hidup keluarganya, atau mungkin ada motif lain di balik itu, Pak? Iya, kemarin sempat kami lakukan pengecekan pada yang bersangkutan, bahwasanya menerangkan bersangkutan pernah bekerja di salah satu perusahaan milik negara, yang dalam hal ini adalah PT KAI Daops 6. Setelah kami lakukan pengecekan di sana, bahwasanya tidak ada data kepegawaian atas nama yang bersangkutan. Disinilah yang bersangkutan memberikan keterangan palsu atau bohong, meskipun kami juga menemukan 2 seragam PT KAI yang tersimpan di dalam lemarinya, Mbak Disa. Itu abal-abal berarti, Pak, ya? Sepertinya demikian. Baik, kalau untuk motif ekonomi, Pak, di balik itu semua, latar belakang keluarganya maupun juga para korban?
Untuk motif ekonomi saya kira belum muncul ya, karena dari pengamatan kami untuk tempat tinggalnya juga terpandang, layak, sosial ekonomi juga bagus dan sebagainya. Ini untuk motif ekonomi belum muncul dan masih kami dalami terlebih dahulu, Mas. Pak, tersangka ini hanya 2 bersaudara ya Pak ya? Betul, Pak. Yang pertama adalah kakak kandungnya. Yang pertama ada kakak kandungnya dan itu pun juga sudah meninggal akibat racun dari tersangka, dan keluarga dan juga kedua orang tua tersangka juga meninggal karena racun. Nah, apakah mungkin ada barang-barang yang hilang di rumah, misalkan entah mungkin surat-surat berharga atau apa, Pak? Ya, untuk sementara ini pada saat kejadian untuk tempat kejadian perkara sudah kita pasang garis polis lain dan kami untuk mengarah ke sana masih belum ada, karena kami datang sesaat setelah mendapatkan informasi adanya keluarga yang meninggal dunia karena keracunan. Sehingga untuk barang-barang yang seperti yang Mbak sampaikan sepertinya belum ada arah ke sana untuk kehilangan. Namun nanti kami akan telusuri lebih dalam, mengingat garis polis lain masih terpasang sehingga orang lain pun tidak boleh masuk ke sana. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak AKBP Muhammad Sajarot Zakun, Kapolresta Magelang, sudah bergabung di Kabar Petang.